Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Malang, kepada jajaran pengurus Dharma Wanita Kabupaten Malang yang kami hormati, dan kepada ibu-ibu Dharma Wanita dari unsur pelaksana rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sharing kepada ibu-ibu tentang bagaimana peran kita dalam keluarga di masa pandemi saat ini. Hidup di masa pandemi seperti sekarang ini, sudah sepatutnya lah kita sebagai ibu untuk bisa menjaga dan melindungi diri dan keluarga kita dari bahaya penyebaran virus corona. Dengan cara apa? Yang pertama, beri pemahaman dan pelaksanaan pada keluarga kita tentang pola hidup sehat. Dan yang kedua, jalankan 3M. Yang ketiga, menjalankan atau meningkatkan imunitas keluarga kita. Pertanyaannya, menjaga imunitas diri yang seperti apa yang bisa menangkal diri dan keluarga kita dari paparan virus corona? Apakah dengan memberikan asupan yang bergizi, ataukah dengan memberikan asupan yang sudah sesuai dengan kesehatan, terdiri dari unsur 4 sehat 5 sempurna? Apakah itu saja sudah cukup? Saya kira tidak, karena hal tersebut hanya akan berefek untuk meningkatkan kesehatan fisik kita, meningkatkan imunitas jasmani kita saja. Sedangkan untuk rohani kita bagaimana? Sementara dalam diri kita terdiri dari 2 unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Jangan sampai ibu-ibu hanya meningkatkan kekuatan fisik dari jasmania saja, sementara rohani yang kita rapuh. Na'udzubillah. Karena dengan demikian, jika rohani yang kita rapuh, maka seseorang akan mudah terkena yang namanya stres. Dan stres itu sendiri bisa menurunkan imunitas. Jika imunitas itu turun, maka seseorang akan mudah terpapar oleh virus ataupun penyakit-penyakit yang lain. Pertanyaannya, lalu seperti apa kita bisa meningkatkan imunitas rohani kita? Nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh rohani kita? Di antaranya, yang pertama, ada yang namanya istilah Quranic Immunity. Dengan membaca Al-Quran yang secara kontinu dalam seharian kita, itu bisa meningkatkan imunitas diri kita. Satu pertanyaan, misalnya, saya sudah sering membaca Al-Quran, tapi kenapa masih sering galau, masih sering stres? Maka jawabannya hanya 2. Yang pertama, tergantung dari niat kita, dan yang kedua, seberapa besar keyakinan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena efek dari membaca Al-Quran yang kita lakukan secara kontinu itu bisa meningkatkan ketenangan, menjadikan ketenangan batin kita dengan ketenangan pikiran kita, dan itu berefek meningkatkan imunitas pada diri kita. Karena Al-Qurannya sudah jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu di dalamnya mengandung obat atau penawar dan membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah istighfar. Dengan banyak istighfar, seseorang akan mudah mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Apalagi seperti saat pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul yang diakibatkan dari dampak virus corona ini. Secara logikanya, jika seseorang itu pikirannya tenang, hatinya tenang, maka dia dengan mudah untuk mendapatkan yang namanya problem solving. Dan yang ketiga, tingkatkan sholat, perbanyak sholat sunnah. Karena dengan sholat, hati kita juga menjadi tenang. Jadi ketika terapi ini adalah bersifat atau berefek menenangkan, jika kita memberi bekal kepada keluarga kita, baik secara fisik, menguatkan jasmani kita secara fisik, dan menguatkan ruhaniah kita, maka itu artinya kita melindungi dan menjaga keluarga kita secara utuh, baik lahir maupun batin. Sehingga diharapkan dengan demikian keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Jika keluarga kita sudah tangguh, maka selanjutnya kita bisa melangkah untuk menebarkan aura-aura positif di lingkungan sekitar kita.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.